Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama dan utama mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah pada saat wabah Covid ini SMA 4 dapat melaksanakan MPLS dengan metode daring. Para siswa yang Bapak banggakan, pada hari ini Bapak akan memberikan materi tentang kekurikuluman, yaitu kurikulum 2013 yang diterapkan di SMA Negeri 4 Tasikmalaya. Para siswa dapat melihat nanti slide atau PowerPoint-nya dan dapat membaca. Bapak akan menerangkan dengan secara singkat. Apabila diperlukan nanti kalian bisa meminta PDF-nya. Baik para siswa yang saya hormati, yang saya banggakan, kita mulai. Sebelum kita membahas tentang kurikulum 13 lebih menyeluruh, maka tentu saja kalian harus tahu dulu pengertian tujuan pendidikan nasional, pendidikan menengah, dan visi misi SMA Negeri 4 sampai dengan tahun 2020. Tujuan pendidikan nasional adalah tidak lain dan tidak bukan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Adapun tujuan pendidikan menengah sesuai dengan Permen nomor 17 tahun 2010 pasal 77 bahwa tujuan membentuk peserta didik menjadi insan yang ada 4 poin. 1. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, dan berkeprabdian luhur. Berilmu, cakap, kritis, kreatif, dan inovatif. Sehat, mandiri, dan percaya diri, dan toleran. Peka sosial, demokratis, dan bertanggung jawab. Para siswa yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, itu semua kita capai melalui satuan pendidikan kita SMA Negeri 4 Tasikmalaya melalui visinya. Visi SMA Negeri 4 dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 diantaranya adalah berlandaskan iman dan takwa, menjadi sekolah yang unggul dalam prestasi, berbudi pekerti luhur, berkarakter kebangsaan, berbasis teknologi informasi, dan berwawasan global. Sedangkan misinya ada 6 misi yang akan kita emban untuk mengkhususkan tujuan pendidikan nasional. Di antaranya, 1. Menyelenggarakan pendidikan dengan hati dan teknologi melalui peningkatan pembinaan pengamalan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, membentuk watak dan kepribadian peserta didik yang berbudi pekerti luhur, cerdas, terampil di bidang akademik dan non-akademik, berkarakter kebangsaan dan berwawasan global. Yang ketiga, meningkatkan pelaksanaan disiplin peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan, serta meningkatkan sikap profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan. Yang keempat, meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan untuk menjadikan sekolah yang berbasis teknologi informatika. Yang kelima, meningkatkan pemberdayaan stakeholder dan mengoptimalkan seluruh potensi sumber daya manusia melalui sinergisitas seluruh potensi yang ada dalam pengembangan pendidikan. Dan yang terakhir, misinya adalah meningkatkan profesionalisme dan akuntabilitas sekolah sebagai pusat pendidikan yang berdaya saing. Selanjutnya, untuk memahami tentang kurikulum 2013, maka saya akan memaparkan tentang pengertian kurikulum dan perangkat kurikulum 2013 yang diterapkan atau yang dipakai di SMA Negeri 4 Tasikmalaya. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman
penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu, sesuai dengan Permen nomor 13 tahun 2015, tentang perubahan kedua atas peraturan pemerintah nomor 19 tentang standar nasional pendidikan. Sementara pengertian tentang kurikulum tingkat satuan pendidikan atau biasa yang disebut dengan KTSP adalah kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan. Untuk mencapai itu tentu saja harus teragendakan, maka dibuatlah yang namanya kalender pendidikan. Jadi kalender pendidikan adalah pengaturan waktu untuk kegiatan pembelajaran peserta didik selama 1 tahun ajaran. Kalender pendidikan mencakup permulaan tahun ajaran, minggu efektif, belajar, waktu pembelajaran efektif, dan hari libur. Bapak akan tayangkan mengenai kalender pendidikan yang berlaku di SMA Negeri 4 Tasikmalaya tahun pelajaran 2020 sampai dengan 2021. Ada tampak di tayangan, Bapak tidak akan menjelaskan satu persatu. Dari bulan Juli sampai Desember, itu ada pengaturan-pengaturan waktu-waktu di mana masuk sekolah, di mana ujian tengah semester, di mana ulangan atau penilaian akhir semester, dan di mana libur, dan di mana pembagian rapot. Berikutnya, kapan masuk semester 2, ditayangkan berikutnya, yaitu dari Januari sampai dengan Juni, itu juga berisi tentang agenda-agenda yang akan dilaksanakan oleh SMA Negeri 4 Tasikmalaya. Dan berikutnya pada bulan Juli juga akan ditayangkan, di slide akan terlihat bahwa pada tanggal berapa nanti semester yang akan datang akan dimulai. Begitu pula dengan catatan-catatan libur tertera seluruhnya pada slide berikutnya. Baik anak-anak yang Bapak banggakan, untuk memahami tentang kurikulum 2013 yang diterapkan di SMA 4, maka kalian semua harus paham tentang struktur kurikulum kelas 10 yang diterapkan di SMA Negeri 4 Tasikmalaya tahun pelajaran 2020-2021. Struktur kurikulum di SMA 4 ini ada mata pelajaran tertentu. Pertama ada yang namanya kelompok mata pelajaran wajib. Ada wajib A, terdiri dari pendidikan agama dan budi pekerti, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan atau PPKN, bahasa Indonesia, matematika, sejarah Indonesia, dan bahasa Inggris. Sedangkan wajib B adalah mata pelajaran seni budaya, pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan, prakarya, dan kewirausahaan, bahasa Sunda atau Mulong. Jadi mata pelajaran wajib ada 10 mata pelajaran. Wajib A ada 6, wajib B ada 4. Di samping kelompok mata pelajaran wajib, ada juga kelompok mata pelajaran peminatan dan kelompok mata pelajaran lintas minat. Kelompok mata pelajaran peminatan tujuannya adalah untuk memberikan kesempatan kepada anak didik untuk memilih peminatan mana yang akan dipilih. Untuk SMA Negeri 4 Tasikmalaya dibuka untuk 5 rombongan belajar peminatan MIPA dan untuk 5 rombongan belajar kelas 10 adalah peminatan IPS. Lalu di dalam kelompok mata pelajaran peminatan itu ada mata pelajaran khusus yang harus dipelajari oleh anak-anak yang mengambil peminatan itu. Misalnya peminatan MIPA, nanti ditambah yang 10 mata pelajaran wajib tadi dengan mata pelajaran matematika, fisika, kimia, dan biologi. Sementara yang memilih mata pelajaran IPS akan ditambah mata pelajaran wajib A, wajib B tadi dengan mata pelajaran peminatan, yaitu sejarah, ekonomi, geografi, dan sosiologi. Di samping mata pelajaran wajib peminatan, para peserta didik kelas 10 diberi kesempatan untuk memilih 2 mata pelajaran namanya lintas minat. Kalau
peminatan MIPA berarti harus mengambil 2 mata pelajaran di peminatan PS atau di peminatan bahasa. Kalau peminatan IPS berarti harus memilih 2 mata pelajaran di peminatan IPA dan peminatan bahasa. Untuk SMA Negeri 4 Tasikmalaya, lintas minat untuk kelas 10 itu hanya mengambil 3 mata pelajaran. Untuk peminatan MIPA nanti ada kelas yang belajar ekonomi dan bahasa Inggris serta bahasa Jerman. Tetapi untuk peminatan IPS hanya akan belajar bahasa dan sastra Inggris dan bahasa dan sastra Jerman. Tampak di slide lebih jelasnya. Baik anak-anakku, kita lanjutkan berikutnya tentang struktur kurikulumnya. Berapa jam dalam seminggu anak-anakku nanti akan mendapatkan pelajaran-pelajaran tersebut? Itu semua ada dalam struktur kurikulum yang tampak terlihat di slide. Untuk kelompok wajib A, pendidikan agama dan budi pekerti nanti akan bertemu 3 jam pelajaran dalam 1 minggu. Untuk PPKN 2 jam pelajaran, untuk bahasa Indonesia 4 jam pelajaran, untuk matematika 4 jam pelajaran, untuk sejarah Indonesia 2 jam pelajaran, untuk bahasa Inggris 2 jam pelajaran. Untuk kelompok B, seni budaya kalian akan belajar seni budaya nanti akan sebanyak 2 jam pelajaran, penjaskes 3 jam pelajaran, prakarya dan kewirausahaan 2 jam pelajaran, bahasa Sunda 2 jam pelajaran. Di samping mata pelajaran wajib, kalian juga akan mendapatkan mata pelajaran peminatan. Nah, diantaranya peminatan itu adalah, coba dilihat di slide. Untuk peminatan MIPA, matematika nanti akan ditambah jamnya 3 jam. Untuk biologi 3 jam. Untuk fisika 3 jam. Untuk kimia 3 jam. Sementara untuk peminatan IPS ditambah jamnya untuk geografi 3 jam, sejarah 3 jam, sosiologi 3 jam, ekonomi 3 jam. Untuk lintas minat, bahasa dan sastra Inggris, bahasa dan sastra Jerman, serta ekonomi seluruhnya adalah 3 jam per minggu. Jadi seluruhnya untuk kelas 10 nanti akan mendapatkan 16 mata pelajaran. Baiklah, anak-anak yang Bapak cintai, berikutnya adalah kriteria ketuntasan minimal. Seseorang dikatakan tuntas apabila sudah memenuhi nilai yang sudah ditetapkan oleh satuan pendidikan melalui rapat Dewan Guru. Untuk kelas 10 tahun pelajaran 2020-2021, maka seluruh mata pelajaran 10 kelompok wajib A dan wajib B, kemudian peminatan MIPA dan IPS serta lintas minat, nilainya adalah 74. Anak-anakku yang Bapak banggakan, berikutnya kegiatan penilaian di SMA Negeri 4 Tasikmalaya kurikulum 2013 adalah sebagai berikut. Di dalam penilaian keseharian ada yang namanya ulangan harian. Ulangan harian itu apa? Ulangan harian itu adalah kegiatan yang dilakukan secara periodik untuk menilai kompetensi peserta didik setelah menyelesaikan satu kompetensi atau lebih. Jadi kalau ulangan nanti ini tentu saja nilainya ada nilai pengetahuan dan ada nilai keterampilan. Dan nilainya usahakan harus di atas KKM 74 tadi. Kemudian ada yang namanya PAS atau penilaian akhir semester. Setiap kali semester 1 berakhir nanti kalian akan mengikuti suatu penilaian, yaitu penilaian akhir semester yang dilaksanakan pada akhir semester. Kemudian ada yang namanya penilaian akhir tahun, yaitu pada semester 2. Ini untuk menentukan kenaikan kelas. Dan semuanya setelah selesai nanti terkumpul dalam bentuk nilai rapot. Sekarang SMA 4 sudah menggunakan
elektronik rapot atau e-rapot. Anak-anakku yang Bapak cintai, terakhir barangkali dari kurikulum 13 ini yang diterapkan di SMA 4 adalah masalah kriteria kenaikan kelas 10. SMA 4 termasuk sekolah yang cukup berani untuk tidak naikkan anak. Pada tahun sebelumnya ada 14 siswa yang tidak naik untuk kelas 10, tahun ini ada 3 orang yang tidak naik kelas 10. Apa kriteria kenaikan kelas 10 itu? 1. Di antaranya adalah menyelesaikan seluruh program pembelajaran dalam 2 semester pada tahun pelajaran yang diikuti. Bisa di SMA 4, bisa anak yang mutasi di semester 2 berarti sekolah asal. Yang kedua, deskripsi sikap sekurang-kurangnya minimal baik. Karena kurikulum 2013 itu menitik utamakan pada sikap, yaitu memenuhi indikator kompetensi sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh satuan pendidikan. Jadi kelakuannya atau sikapnya harus baik. Yang ketiga, deskripsi kegiatan ekstrakurikuler pendidikan kepramukaan nilainya minimal baik, sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh satuan pendidikan. Yang keempat, tidak memiliki lebih dari 2 mata pelajaran yang masing-masing nilai pengetahuan dan atau keterampilan di bawah KKM. Apabila ada mata pelajaran yang tidak mencapai ketuntasan belajar pada semester ganjil dan atau semester ketuntasan belajar pada semester ganjil dan atau semester genap, maka akan diambil nilai rata-rata di 2 semester itu. Dan yang terakhir, syarat kenaikan kelas adalah ketidakhadiran tanpa keterangan. Tidak boleh melebihi 10% dari waktu efektif pada semester 2. Jadi kalau kita lihat di kalender pendidikan semester 1 di semester 2 itu kalau 10% dari 74 berarti ada tidak boleh alfanya minimal 7 atau 8. Seperti itu. Nah, itu barangkali yang berkaitan dengan kurikulum 2013 yang ditetapkan di SMA Negeri 4 Tasikmalaya yang akan kalian arungi nanti pada saatnya. Pada saat sudah wabah sudah tidak ada, nanti kita akan mengadakan tatap muka. Demikian barangkali penyampaian dari materi kurikulum 13. Terima kasih kurikulum. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.